Kontrak cuma sepetak, tidur pun cuma dibatasin sama kain, tapi nggak terjadi apa-apa. Padahal aku tuh orang yang memang kekurangan kasih sayang, harus banget tinggal di rumah. Misalnya kakaknya untuk kontrakin pun nggak ada biaya gitu ya. Ya itu mungkin awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gue selalu nggak lupa nih untuk ngucapin makasih buat teman-teman yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe di channel gue. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu disupport channel ini dengan cara diaktifin notifikasinya, diklik tombol subscribe-nya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Setiap hari tuh ada aja hal-hal yang viral, yang kadang bikin kita kaget, kadang bikin kita itu loh, kok nggak expect banget loh, kok apa namanya plot twist banget, ternyata begini kejadiannya, ternyata si A begini, ternyata si B begitu gitu ya. Kayak ini ada salah satu film ini yang lagi viral banget di Indonesia, Ipar Adalah Maut. Aduh, ini ya, kalau nonton film ini ibu-ibu pasti pulang-pulang pada ribut. Atau misalnya ada juga yang bilang misalnya nonton film ini ada ibu-ibu yang belum selesai film itu pada keluar. Kira-kira kenapa ya Bu ya? Nah, terus ada yang tiba-tiba kepikiran, nah iya adek gua di rumah sama suami gua, apakah bakalan kayak gitu? Jadi itu ada lah ya dampaknya nih ya dari setiap film atau setiap hal-hal yang viral, teman-teman ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, film itu kan hanya sebuah contoh, hanya sebuah gambaran ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya orang-orang Indonesia itu apalagi emak-emak itu gampang banget kebawa baper, itu langsung serius, pulang-pulang suaminya kena marah. Udah jangan deket-deket sama adik gua gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, kita lihat aja nih ada beberapa video yang viral, yang heboh tentang ekspresi bagaimana ibu-ibu setelah nonton film Ipar Adalah Maut nih. Nah ini nih, jadi judulnya aja udah kelihatan horor. Gue pikir film horor itu yang hantu-hantu, tapi ternyata lebih horor nih ya, tuh. Ih, takutku Rani, kapal-kapal lagi dia. Tolonglah ya, lahir batin saya. Enak lagi. Tidur sudah raya. Astaga. Film apa ini Tuhan? Ya. Tunggu dia. Kuntilanak. Berkurban lagi kau Aris. Takutku Rani. Kita lihat ada 3.200 komentar. Gua aja ngakak denger suara ibunya, ekspresinya, apalagi yang ada di studio ya, teman-teman ya. Tuh, film paling greget di Indonesia, catatan hati seorang istri, layangan putus, Ipar Adalah Maut. Oh, gitu. Lebih seru denger suara penontonnya. Ini nobar di mana, anjay? Kayak nonton layar tancap. Please, aku nonton ini Bu, di belakang gue tuh nggak berhenti ngoceh-ngoceh pakai logat Makassar, ngakak banget. Ya mungkin ibu-ibu ini nih ya, ada 9 balasannya nih. Jangan-jangan emak gue tuh mana lucu banget tuh ya. Oi, tidur sudah raya. Tim yang nggak ngerasa terganggu dengan suara-suara komen apa penonton di studio begini seru bejir. Iya tuh, paling suka nonton sama ibu-ibu kayak gini, ngakak bareng, emosi bareng. Asal jangan jenggut-jenggutan bareng ya Bu ya di situ ya. 1000 per 10.000 tuh kesel, sedih, campur semuanya. Sepanjang nonton film ini banyak istighfar. Kok bisa ada orang kayak Aris dan Rani peluk kecayang buat Mbak Nisa? Aduh, sampai dibikin status kayak gini Mbak. Udah nontonnya Mbak, kita lihat komentarnya deh, atau kita lihat videonya dulu deh nih. Oh, ini detik-detik pas ketahuan kayaknya nih teman-teman ya, ada video rekamannya gitu ya. Gua sih belum nonton karena jujur gua nggak mau nonton, nanti takutnya ribut gitu ya. Ada 506 komentar nih. Aku salfok ada kepala berambut nongol dikit pas adegan Rani dan Aris. Yang mana tuh ya tuh? Sinetron orang ketiga si Aris, film Layangan Putus si Aris, sekarang film Ipar Adalah Maut si Aris juga. Apa di dunia nyata nama Aris sama kelakuannya kayak di film-film? Nah, dicari nih Aris nih, paling dicari kayaknya ya. Hati-hati yang namanya Aris tuh ya. Buat ibu-ibu yang punya mantu namanya Aris atau calon mantu namanya Aris, lebih selektif lagi ya Bu ya. Ada 82 balasan nih. Siapa tuh ada Aris nongol di sini ya tuh. Filmnya mirip banget sama kisah tetanggaku. Walah, ada beneran toh. Di mana nih ya? Namanya Aris juga ya. Mungkin ngambil kisahnya. Itu. Di mana Kak? Di mana rumahnya Kak? Ada 79 balasan, coba kita cari tahu nih ya. Ih, sama Kak. Mana tuh laki nikahin keduanya lagi? Oh.
dinikahin duanya ya? Jangan-jangan kisah Mbak Nisa itu kisah tetangganya. Mana umur adik sah baru 16, istrinya hamil tua, emang laki mah ya. Yang paling maut emang layangan putus sih. Menurut saya kayak bener-bener berasa ikut dalam lamunan film. Oh. Next apa lagi nih? Terbuat dari apa hati kamu Nisa? Nih tuh. Aku itu nggak meminta. Aku juga nggak sudi ada di rumah ini. Begitu besar. Oke, di sini sih gue tertarik sama komentarnya. Kalau film nanti kalian nonton sendiri dah ya. Kalau misalnya kayak gini nanti dapat spoiler gitu. Ada 28 komentar ya. Sumpah Michelle Judith ini pakai hijab cantik-cantik banget. Iya kak, kita doain aja semoga Michelle Judith itu istiqomah ya. Tuh. Kalau kisah mama aku dan bibi aku jadi film lebih seru kali ya. Mama sama bibi aku tuh kembar, tapi bibi aku sendiri yang jadi pelakor. Gimana sih? Yang sabar ya kak, peluk jauh. Oh, mamanya sama ini kembar gitu. Tapi gimana ya? Aduh tuh ya. Please ada yang bisa spill baju Nisa di scene ini nggak sih? Cek sope aja kak, itu ada. Ya Allah tuh. Nisa hatimu terbuat dari apa ya Allah? Nangis banget loh aku nonton film Ipar Adalah Maut. Ada lagi nih videonya, ada lagi, tenang aja. Komentarnya juga banyak ini yang nggak kalah seru nih. Oh ini POV nih, POV. Lihat nih. Tunggu dari awal nih. Tiba-tiba Rani datang ke kontrakanku. Loh, nggak jadi bundir. Oh, Mbak Nisa kalau udah nggak suka sama Mas Aris carain aja. Tenang, udah proses kok. Oh, Mas Aris ngedain aku apa tuh? Kalau kamu kesini cuman buat ngomongin ini, aku sibuk banget, nggak ada waktu. Thanks. Tuh, Tante Rani. Oh, ini anaknya. Tuh, Raya, Tante Rani mau jadi mamanya Raya loh. Jadi mama Raya ada 2. Aduh, saat sih ya. Tuh, deh aku nggak peduli kamu mau ngapain sama Aris katanya. Next. Nah, tapi tolong jaga omongan depan Raya, depan keluarga besar kamu udah dewasa, Dek. Oke. Oh, adeknya lebih ngeselin tuh ya. Tuh, aku udah coba maafin kamu, aku coba tutup mata dan telinga atas semua kesalahan kamu. Next, apalagi kak? Tuh, aku kan nggak pernah minta maaf, ngapain dimaafin? Ini bener-bener real pelakor sini ya teman-teman ya. Tuh, tuh, sejak dia ketahuan selingkuh Rani bener-bener beda. Iya sih, lebih nyolot ya. Tuh. Aku kenal dia 22 tahun dan tiba-tiba berubah drastis kayak gini. Mas, aku nggak bisa kalau nggak sama Mas Aris. Bener lah, ini Raninya bener-bener nyolot banget sumpah nih. Tuh, udah Ran, ayo kita akhiri, ibu pergi gara-gara kita. Oh, nggak mau Mas Aris ya ceritanya gitu ya. Gara-gara kita semua hancur. Oke. Raninya, coba lihat. Aku kehilangan kerjaan, istri dan anak. Kamu kehilangan suami, ibu dan kakak. Nisa dan Yusuf kehilangan segalanya. Kita jahat Ran. Tuh. Ya udah, makanya kita nikah terus tobat. Aku janji deh pakai baju sari kayak Mbak Nisa. Gokil sih ini. Gue semakin kesini semakin ngakak gue bacanya. Ya Allah, ada 10.000,1 komentar tuh. Anis dan Arin bukan si orangnya, ya Allah. Di sini nggak ada tetangganya yang ngeluh apa ya. Oh, wah, ini yang dulu rame banget di kampung kita gitu. Kalau tetangga realnya Mbak Nisa di kampung yang tahu tentang keluarga ini speak up identitas aslinya, pasti dengan kecepatan cahaya netizen langsung nemu. Coba nih, ada 26 balasannya. Yang mana sih orangnya tuh ya? Masalahnya pasti perceraiannya nggak diumbar. Penyebabnya kak, nggak mungkin juga diumbar-umbar gitu. Paling juga taunya karena alasan lain. Kecuali kalau adanya nikah, kan ini tetangga. Kan ini enggak, oh nggak nikah gitu ya maksudnya. Oke, adeknya nggak nikah sama mas iparnya, dia ke Jakarta, Mbak Nisa asli tapi dah cerai katanya. Oh gitu. Yap, dan nama pasti diubah jauh sama Mbak Elisa. Jadi siapapun yang ngeh gak bakal tahu kalau yang detail kisah ini hanya Nisa, Aris, dan Rani, ibunya Yusuf, mbaknya Aris. Itu pun nama mereka diubah semua. Oh, oke. Kalaupun ada kisahnya yang sama, mungkin mereka juga nggak bakal nyangka kok, oh ini ya tetangga gue ternyata yang punya kisah ini. Mungkin
mungkin tetangganya tahu kalau cerai tapi nggak tahu penyebabnya apa gitu kan. Ya. Dear Mbak Nisa, entah hatimu terbuat dari apa, rasa sakit, kecewa, kehilangan, sesak, sedih yang kau derita karena ulah saudara kandungmu sendiri. Dari film ini kita bisa belajar ya tuh. Tunggu. Peringatkan ipar adalah maut ya tuh. Jangan kalian memasuki wanita tanpa mahram, memasukkan mungkin ya tuh ya. Kemudian seorang dari kaum Ansor berkata, apa pendapatmu tentang ipar? Rasulullah menjawab, ipar adalah maut. Wow, kita lihat ada 45 komentarnya ini ya tuh. Maka benar ipar adalah maut. Semoga kita dipertemukan dengan ipar yang baik ya. Udah lihat kejadiannya gini tetanggaku guys. Semoga kita jauh dari bala-bala. Maksudnya ngerti kali kak ya tuh. Semoga menginspirasi dari film kita belajar kalau ipar kita cantik gas aja. Nah, bahaya ini bahaya tuh ya. Aku alumni tinggal sama kakak ipar dari suami kakak perempuanku selama 3 tahun lebih. Rumah juga ngontrak 1 petak. Tidur pun cuma disekat kain. Tapi tidak ada sedikit pun rasa kakak ipar kalau kurang. Maksudnya rasa kakak ipar kalau kurang kasih sayang seorang laki-laki. Aku wanita yang kurang bapak ibu cerai dan bapakku meninggal pas aku SMP. Kesempatan itu pasti ada, tapi apakah dilakukan atau tidak kembali lagi ke masing-masing bagaimana. Oh ya, artinya si Mbak ini bilang aku punya pengalaman 3 tahun ikut kakak ipar, ngontrak cuman sepetak, tidur pun cuman dibatasin sama kain, tapi nggak terjadi apa-apa. Padahal aku tuh orang yang memang kekurangan kasih sayang. Bapak udah nggak ada, emak udah nggak ada, tapi kalau emang nggak akan melakukan ya nggak akan tetap terjadi, karena itu semua tergantung dari kitanya ya Mbak ya. Oke, ini ada 2 balasannya, kita lihat nih. Betul banget kak, jadi balik lagi ke diri masing-masing kalau masalah itu Maya. Nah dijawab lagi nih ya. Betul kak, semua selagi iman ada pada diri kita, insya Allah jaga diri dari hal-hal negatif. Pentingnya perbanyak ibadah dan jaga aurat pada yang bukan mahram. Insya Allah Allah akan jaga. Oke. Jadi nggak semua ipar itu adalah maut ya. Kasian juga kalau misalnya memang ada iparnya itu nggak punya siapa-siapa lagi dan dia harus banget tinggal di rumah. Misalnya kakaknya untuk kontrakin pun nggak ada biaya gitu ya. Ya itu mungkin awalnya yang terjadi sama si Aris dan Nisa ya teman-teman, dari kasihan segala macam tinggal di rumah gitu. Ya alangkah baiknya saya mungkin kalau emang udah ada hadis yang mengatakan seperti itu, bisa jadi itu adalah dari apa ya, pengalaman zaman-zaman orang terdahulu gitu ya, dan itu bisa dipercaya. Dan mungkin kalau misalnya itu kita hindari, udah banyak warningnya, lebih baik untuk dilakukan untuk dihindari. Bisa dikontrakin aja atau tinggal di tempat saudara yang lain gitu, yang misalnya tinggal sendiri. Pokoknya dicarikan solusinya ada yang terbaik. Yang penting jangan tinggal satu rumah dengan kita dan keluarga inti kita gitu ya teman-teman. Itu sih mungkin cuman masukan aja, tapi kalau misalnya kalian tetap kekeh ya, kalau misalnya itu kita nggak berpikiran seperti itu ya nggak bakal terjadi bang ya. It's okay, yang penting kita saling bisa menjaga aja gitu kan. Dan di sini gue bilang makasih buat teman-teman semua yang udah selalu like, comment, and subscribe di channel gue. Dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.